Tapi Anda ini kan seorang santri. Ya. Ya. Mantan santri atau masih santri? Hah? Nyantri. Wah, kurang ajar panitianya. Pasti siapa yang panitianya? Ada yang tahu nggak panitianya? Nah, ini di sebelah. Ini pertanyaan menjebak nih kayaknya itu. Apa? Nah, ya pasti. Dari sekian banyak, masuk nggak suara motor ya? Dari sekian banyak waktu, tempat ataupun instansi ataupun wadah menyibukkan diri yang juga tentunya menghasilkan, kenapa Kansa? Ayo. Ini pertanyaannya. Oke, pertanyaan apa nih? Dari sisi mana nih? Terserah. Terserah. Ini sengaja saya ngasih pertanyaan yang Oke, baik. mungkin tak penting-penting kali lah. Kalau emang nggak penting, kenapa ditanyain? Yang penting bagi orang. Oke, terima kasih. Allahu Akbar. Oke, baik. Teman-teman semuanya yang berbahagia, asik, pada sore hari ini kita pergi warung kopi. Podcast itu punya orang. Podcast nggak Kansa Talk. Santai aja, tak ada ini tak ada itu. Santuy lidah. Oke, siap, dengan konsultan. Baik. Nah, ini pertanyaan menjebak nih kayaknya itu. Apa? Nah, ya pasti Anda punya tanggung jawab. Yo. Di mana? Di kecamatan, di kelurahan, juga di apa namanya sekarang? Organisasi NU. Organisasi NU. Belum lagi di KPK. Bawaslu. Bawaslu, PS ya. Nah, masih sempat-sempatnya mendedikasikan diri di Kansa. Kenapa? Oke. Baik. Seperti hanya kemarin ketika seminar ya. Itu seminar kan saya sampaikan itu kan. Saya sampaikan memang aktivitas saya sehari-hari itu ya kayak pengacara lah katanya. Pengacara itu pengurus acara ya. Dan memang saya lebih senang atau senang menyibukkan diri dengan suatu hal kegiatan yang bermanfaat dengan beribadah. Ya salah satunya saya aktif di berbagai organisasi di Batam. Ya salah satunya saya menjadi sekretaris di BMG di Kecamatan Batam Kota. Terus alhamdulillah saat ini saya diamanahi juga menjadi staf sekretaris di PCNU ya. Terus kalau di kelurahan ya saya sebagai seorang pencacah. Jadi PCNU Batam tadi ya? Dia PCNU Batam. Nah, sekarang dan kalau di kelurahan itu saya membantu di dinas sosial. Ininya pastinya. Jadi dinas sosial itu jadi perpanjangan tangan dinas sosial. Saya sebagai seorang pencacah yang memverifikasi ya warga-warga ataupun data-data warga miskin yang ada di Kelurahan Sungai Panas. Nah itu alhamdulillah kesibukan saya atau keseharian saya. Dan menginjak kepada pertanyaan yang tadi gitu kan, dari sekian banyaknya kegiatan, kenapa Kansa yang apa tadi? Kenapa masih mau sibuk ngurusin Kansa? Oke, kenapa ngurusin Kansa? Itu sih. Baik. Kalau ditanya kenapa gitu kan, otomatis salah jawaban nih. Karena gitu kan. Tentu harus karena. Nah, boleh saya sampaikan dari cerita awal nih kenapa saya di Kansa gitu? Oh boleh. Nah, boleh ya. Boleh. Oke, baik. Nah, pada saat itu di tahun 2014 ya, tahun 2014 itu memang saya dari awal tuh ketika masuk ke Batam itu di tahun akhir 2008. Tahun akhir 2008 saya diajak sama abang saya
ke sini karena abang saya memiliki satu yayasan Riyadul Ulum ya yang di Balai Kolam. Nah, sehingga saya diamanai ya ikut andil, ikut serta ya mengurus yayasan tersebut. Nah, jadi singkat cerita di tahun 2014 itu saya mendapatkan informasi ada seminar public speaking ya yang tempatnya di Jodoh ataupun di Jalan Duyung. Nah, memang pada masa itu saya lagi gemar-gemarnya ikut seminar-seminar kemana-mana gitu. Lagi gemar-gemarnya ya. Ini ngupgrade ilmu lah. Ya, ngupgrade ilmu. Ikut seminar gitu kan. Nah, pas memang kebetulan gitu kan. Nah, tentunya sih ini bukan suatu kebetulan ya, ataupun atas rencana Allah juga ya. Nah, jadi dari organisasi NU itu ada kuota untuk ikut seminar di public speaking. Nah, maka saya ikutlah. Saya hadir di seminar itu, dan memang pas saya lihat itu hampir gitu kan, sebagian besar 50% itu ya orang-orang yang memang kenal juga dengan saya gitu. Ada kenal, jadi tanya sih banyak ustadz-ustadz juga di sana. Nah, sehingga pas seminar itu sarungan itu. Wah. Nah, ya baru kali ini kan seminar public speaking atau seminar yang lainnya yang mayoritas yang ikut hadir itu sarungan semua gitu kan. Seminar diisi oleh santri-santri. Padahal seminar public speaking ini. Public speaking. Loh, isinya orang sarungan. Terus. Ya pada saat itu ya kita ikut seminar, dan alhamdulillah atas seminar setelah seharian. Nah, setelah selesai dari seminar itu baru diinformasikan dari pihak panitia itu kedengarannya itu, ayo siapa yang mau ikut kursus. Karena di seminar itu di akhirnya itu pertunjukan dengan adanya sulap kartu gitu kan, ataupun sulap rokok yang besar jadi kecil gitu kan. Nah, saya tertarik ke sana gitu. Nah, justru impress karena ada atraksi sulap. Ya, terakhirnya itu. Kan ketika disampaikan sangat bagus sekali keilmuannya gitu tentang public speaking ya. Okay. Nah, namun di akhir itu kan, di pertengahan dan di akhir itu ada ya pertunjukan hal itu gitu kan. Nah, saya pikir ini semacam kursus gitu kan. Nah, jadi informasi seperti itu, sehingga saya ikut daftar dan masukin nomor telepon. Nah, setelah itu kebetulan saya pulang kampung ya karena emang satu hal. Nah, sehingga ketika di kampung itu baru ditelepon, "Bapak kemarin ikut seminar ya?" "Oh iya, saya ikut seminar. Nanti kalau bisa ya Bapak datang kan ikut kuliah gitu kan." Saya kaget juga, kuliah gitu kan. Padahal sebelumnya saya sudah kuliah juga gitu kan. Iya. Sudah kuliah di S1 gitu. Pengumuman bahwa berhak ikut kuliah. Ya, berhak ikut kuliah. Jadi nanya dong. Ya. Ngapain saya kuliah lagi gitu nanya. Tapi karena saya impresnya gitu kan, ketika di awal itu keilmuan ini sangat bagus dan sangat penting gitu kan. Di samping ada sulap-sulapnya lah gitu kan. Nah, sehingga saya minta izin gitu kan. Pak, kira-kira boleh nggak sekitar seminggu atau 2 mingguan lagi saya masuknya, karena kondisi sekarang sini saya masih di kampung. Oh iya, boleh gitu. Nah, setelah itu cepat-cepatlah saya pulang seminggu, datang ke kampus itu ya emang hari Minggu pagi. Nah, hari Minggu pagi, dan kebetulan memang teman-teman sudah banyak yang datang gitu kan. Nah, pas saya masuk, silakan udah masuk aja katanya, naik lantai 2 ke atas. Lantai 3. Yang kata lantai 3, depannya kok pada belajar gitu kan gitu. Udah belajar? Iya, udah belajar. Oh, oke. Aktivitas belajar mengajar udah dimulai? Udah dimulai belajar. Oke. Nah, setelah itu bisa belajar, baru pihak panitianya, kemarin itu yang bilang tuh Mas Pram ya,
Pak mau ikut pagi atau malam gitu kan. Saya bilang malam aja lah, kalau pagi emang banyak kegiatan. Jadi saya ambil malam lah. Gitu ya. Ambil malam, dan seiring berjalannya waktu setelah 1 tahun, D1 ceritanya kan, D1, dan alhamdulillah sangat asik gitu kan pembelajarannya, karena kalau menurut saya sih pembelajaran ini seakan-akan materi yang telah saya dapatkan itu muncul kembali itu. Ya, kembali gitu kan. Nah, setelah setahun, Bang Haji bilang, gimana katanya, kira-kira mau nambah lagi enggak gitu kan. Nah, dari D1, waktu pertama masuk itu D1 jenjangnya rencana D1 tahun, D1 ya. D1 setahun. Setelah itu ditawarin lagi. Public speaking D1 setahun kan. Habis itu tahun lagi. Oke. Nah, tahun aku ya lanjut D2. Jadi public speaking setelah D2. Setelah D2 barulah kita mulai apa istilahnya? Seminar untuk angkatan kedua. Nah, setelah berjalannya waktu, kita belajar udah 2 tahun nih, udah 2 tahun nih. Nah, tanya lagi, kira nih kurang atau tambah, nambah lagi jadi 3 tahun, kan? Nah, bisa D3. Jadi ya karena memang menurut kita Institut Ilmunya sangat manfaat sekali, sangat baik sekali, ya sehingga ketika ditawarin 1 tahun lagi, ayo gitu kan, untuk lagi 1 tahun lagi, kan? Nah, 1 tahun lagi, dan alhamdulillah selesai di 2018. Nah, 2018. Nah, setelah 2018, alhamdulillah saya punya amanah juga sama Bang Haji, kira-kira mau lanjut enggak gitu kan, untuk apa, ngasdos lah. Jadi sebelum kita wisuda itu di apa istilahnya ya, ditentu untuk ikut ngasdos lah gitu kan. Jadi untuk menambah keilmuan lagi. Jadi saya ikut ngasdos dari tahun 2017 ya, 2018. Setelah selesai, nah diamanahi lah, itulah jangan kita membangun dan melanjutkan lah gitu kan. Nah, sehingga dalam 2018 itu saya diangkat jadi dosen. Ya, saya, Mas Ical, Kak Dewi, Mbak Pipin, Mas Iswan, Mas Luki, ya, terus Kang Awal. Nah, itu dari angkatan 1 itu. Nah, angkatan 1 ya, pertama kali kita tuh megang tuh angkatan 6. Nah, itu. Ya, angkatan 6 megang itu. Pertama kali mengajar langsung. Ngajar itu langsung tuh angkatan 6. Nah, itu, dan alhamdulillah sampai sekarang 2023 ya. Nah, masih. Udah berapa tahun tuh? Udah 5 tahun ya? Ya, 18, 19, 22 ya, udah 5 tahunan lah. Iya. Dan tapi Anda ini kan seorang santri. Ya. Ya. Mantan santri atau masih santri? Nyantri. Masih nyantri. Nah, akhirnya kelekatan santri itu dengan segala identitasnya masih nempel dong sampai ke kehidupan nyata. Baik, kehidupan maksudnya setelah berkeluarga sampai sekarang lah. Dipanggil sebagai ustadz. Nah, sekarang malah nggak mau dipanggil sebagai ustadz. Kenapa? Dia maunya dipanggil, padahal ustadz itu panggil apa namanya? Predikat yang mulia. Kok nggak mau dipanggil ustadz? Oke. Jadi sebagai informasi, setelah sekian lama mengajar, Kang Dede juga ini akhirnya diamanahkan sebagai direktur kurikulum di Kansa. Nah, jadi semua tentang pembelajaran, materinya, terus pencapaian dari masing-masing materinya itu ada di genggaman beliau. Hati-hati memang kalau sama beliau nih. Nah, Kang Dede, ya, dulunya dikenalnya, bahkan saya itu masih sering nggak sengaja, bahkan sengaja sih, manggilnya Ustadz Dede, Ustadz Dede. Kenapa nggak mau dipanggil Ustadz Dede? Oke. Baik. Apa ya, berat ya? Oke. Nah, jadi sebetulnya saya tuh lebih enak dipanggil Akang gitu kan. Jadi Akang itu kalau di daerah Sunda sana ataupun di Tasik umumnya gitu kan. Jadi sebetulnya Akang itu bisa dipredikatkan sebagai seorang ustadz juga sana.
Oh, bukannya bahasa Sundanya abang gitu, kakak laki-laki. Ya, ada juga itu kan. Jadi Juga. ada sebagian daripada guru-guru saya itu yang lebih enak dipanggil akang dibanding dipanggil Pak Ustadz, Pak Kiai itu. Oh, sementara dia seorang Enak. ustadz, Beliau seorang pengajar ustadz, agama. pengajar agama, bahkan dari segi keilmuan wah sangat tersohor lah gitu kan. Oke. Bahkan sebagai dai kondang juga gitu kan. Dia masih ingin dipanggil akang gitu kan. Nah, itu. Jadi ini sebuah cerita yang dikasihkan. Oke. Nah, jadi ada ustadz, ada kiai gitu kan. Nah, jadi levelnya itu ya kalau ustadz itu katanya istrinya satu ya kan itu. Oh gitu. Nah, kalau kiai itu dua istrinya katanya gitu. Ini ini dari mana lagi nih? Ini kaidah dari mana ini? Saya kok baru dengar. Gak ada. Nah, oke. Oke, nah memang di awal itu ketika saya masuk di kampus Anak Bangsa ini, banyak orang tuh istilahnya menyebut saya tuh ustadz itu kan, karena memang kebetulan ada kawan saya juga yang masuk di kampus ini, itu Pak Haji Najmuddin yang dari Bengkong. Terus ada juga banyaklah kawan-kawan saya itu yang memang sudah kenal ya, gabung di Kansa. Nah, saya kembali di Kansa, ya dulunya saya pun masuk tuh ya istilahnya baju biasa ya, dan nggak pakai songkok gitu kan. Nah, cuma kawan saya bilang, ayo udah pakein aja lah, ya udah saya pakai lah gitu kan. Nah, setelah itulah lebih dikenal dengan Ustaz, dan memang keseharian saya pun sebagai pengajar di TPQ. Ya. Jadi di satu sisi terkadang dipanggil Ustaz juga gitu kan. Nah, teringat kalau nggak salah itu berapa? 2018 ya, atau 2019 itu kan. Ada kan yang diskriminasi gitu kan. Oh ya, lagi Ustaz. Gitu kan. Lagi rame-ramenya tuh. Rame-ramenya tuh. Sampai di Batam seringkali terulang. Iya, tiba-tiba Ustaz lagi dianiaya orang gila. Ditusuk orang gila gitu kan. Itu tuh, ya serem tuh. Waduh, serem. Orang gilanya orang gila beneran atau tanda kutip nih, nggak tahu kita ya. Makanya saya udah saya bilang jangan panggil aku Ustaz kan itu. Panggil aku Akang aja. Justru oleh tambahannya tuh karena ketakutan. Bukan karena ketakutan sih. Jadi lebih enak dipanggil Akang dibanding dipanggil Ustaz, karena kan kalau suatu sebutan gitu kan, apabila itu disebut 2 kali itu jatuhnya negatif kan, enggak? Iya. Contoh, Double positif bisa menjadi negatif. jadi negatif. Ustaz gitu kan, negatif kan? Ya. Mobil kan jadi mobil. Langit. Padahal plafon. itu. Ya. Nah, sehingga lebih enak dipanggil dengan Akang, sehingga ya bisa istilahnya bersahabat lah gitu kan. Jadi kalau Akang nggak negatif. Wah. Oke. Kalau Ustaz itu kan lebih dominan kepada pemahaman agamanya tinggi gitu kan. Nah, kalau saya sih siapa sih? Iya, itu kan maksudnya gini. Orang itu kan mengejar predikat. Ya. Contoh paling konkretnya masih dominan lah mungkin. Orang berkuliah demi titel. Titel itu predikat. Yep. Menunjukkan juga peringkat. Nah, Ustadz itu sebuah predikat yang mulia di bidang agama. Guru, meskipun Ustadz itu artinya kan guru, tapi selalu sudah spesifik banget dia guru di bidang agama. Di bidang agama, ya. Kenapa nggak mau gitu loh? Itu kan predikat yang mulia. Ya, bukan masalah nggak maunya, gitu kan. Ini kan lebih ke selera, gitu kan. Selera. Soalnya enak dipanggil Akang dibanding Ustaz, gitu kan. Jadi kalau Ustaz itu kan ya lebih bersahabat. Jadi ketika kita istilahnya memberikan ya suatu wejangan untuk ilmu, kan kita tidak terlalu susah nggak gitu kan istilahnya. Jadi lebih enak aja. Jadi orang pun yang dekat dengan saya pun tidak segan itu kan, karena banyak dulu tuh ketika saya dipanggil Ustaz itu banyak orang segan itu kan. Ya. Segan mana? Nggak mau ngajak lah semua Ustaz itu kan gitu. Banyak orang segan itu kan, asli itu.
Tapi banyak juga ustadz yang lucu, banyak juga ustadz yang bergaul itu sama siapa aja, nggak ini juga kok. Stereotip itu sekarang sudah mulai melebur. Saya lebih ke selera ya. Oke, menjadi jadi IPA apa namanya? Pilihan lah ya. Ya, pilihan. Jadi sebuah pilihan. Ya, terlepas masih juga banyak orang yang apa istilahnya? Menyebut saya itu ustadz itu kan ya. Ya, ketika dipanggil alhamdulillah itu kan, tapi saya lebih cenderungnya nanya dibenarkan. Jika boleh milih, lebih milih dipanggil akang. Dibanding ustadz. Jadi ini nih, melalui video ini juga nih udah diikrarkan ya, nggak mau dipanggil ustadz, mau dipanggilnya akang. Setelah kita ikutilah maunya, ya Kang ya. Akhirnya di 2022 lalu ditunjuk sebagai pembicara pertama lagi. Ya. Pembicara yang menentukan, ibarat buku ini. Bab 1, bab 2 itu adalah isi utama dan bisa dibilang hook yang paling kuat. Hook itu pancingan yang paling kuat sehingga orang itu mau betah membaca. Ini pembicara pertama. Dan ya alhamdulillah luar biasa. Kalau mau lihat performance-nya nanti cek di YouTube di video sebelumnya. Penampil atau pembicara pertama kita Kang Dede. Ditunjuk sebagai pembicara pertama pula. Tapi itu sudah panggung kedua ya? Ya, kedua. Nah, panggung kedua. Pertama di tahun 2018. 2018 penerimaan angkatan 7. Dan memang saya pembicara yang terakhir, yang ketiga. Pembicara waktu itu. Sekarang pembicara pertama. Apa? Ada nggak sih tantangan dalam persiapan sampai pada eventnya sekalipun, ada nggak yang dirasakan? Sangat banyak. Oleh Kang Dede. Banyak. Jadi kalau tantangan banyak itu kan. Nah, ketika kita ada rapat ya, rapat dari majelis pakar itu ya, saya ingat betul waktu di kelas di atas itu. Nah, kan biasanya ini sudah menjadi hal tradisi ya. Tradisi bagi dosen yang belum pernah sama sekali sebagai seorang pembicara, nah itu akan diamanahi menjadi sebagai seorang pembicara, kan itu. Ya. Nah, maka ketika pemilihan itu saya santai aja gitu kan, nah, karena sudah pernah 2018. Oh santai nih, nggak bakal dipilih gitu kan. Paling ini yang belum nih kan gitu. Nah sehingga udah dipilih. Muncul juga nama saya gitu kan. Yang pertama lagi gitu. Jadi ya gimana lagi, karena memang ketika suatu amanah sudah diberikan ya kita tidak bisa menolak lagi kan yang itu. Nah, jadi muncullah 3 nama. Saya, terus Mas Budi dan Benar Rahmi. Ya. Nah, ketika sudah dipilih, saya berkoordinasi dengan ketiga pembicara itu kan, jadi dengan Benar Rahmi sama Mas Budi itu ya udahlah. Saya di season kedua. Itu kan season kedua. Karena kalau saya itu season kedua itu kan memang sih di season pertama itu adalah awal gitu ya. Karena kan kalau menurut Helmi yang mengatakan itu aduh lupa lagi sih. Ini tentang personal branding. Branding itu tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada kesan kedua itu kan bagi tidak ada kesempatan kedua bagi kesan pertama. Kan itu kan. Nah, itu. Jadi tidak ada kesan kedua bagi tidak ada kesempatan kedua bagi kesan pertama kan itu. Nah, walaupun hal itu gitu kan. Nah, tapi saya itu lebih cenderung lebih enaknya itu di season kedua. Ya. Itu season kedua kalau menurut saya itu jauh lebih menantang lagi. Kenapa? Karena orang pada ngantuk itu. Ya, itu kan ketika mereka itu sudah ngantuk dari pagi menunggu dan ikut seminar yang pertama itu kan. Setelah itu makan siang. Makan siang kan. Wah, itu di kedua itu ya ngantuk-ngantuknya tuh. Itu orang pada umumnya. Orang pada umumnya seperti itu. Kita kan habis makan siang kan kenyang. Ya, kenyang kan. Bukan ngantuk. Padahal setelah makan itu kenyang. Harusnya kan itu. Ketika setelah minum ya hausnya hilang gitu kan. Dahaganya hilang. Dahaga hilang kan itu. Tapi ya kesan orang itu
hampir seluruhnya itu ketika siang itu habis makan ya ngantuk katanya kan itu. Nah itu tantangan saya seperti itu. Namun dari pihak panitia istilahnya mengumumkan bahwa saya harus di yang pertama. Wah, kurang ajar panitianya. Pasti apa yang panitianya? Ada yang tahu nggak panitianya? Nah ini di sebelah. Anggota PIC-nya nih yang nyuruh saya untuk bicara yang pertama. Dan itu ada alasannya. Kenapa alasannya? Jadi memang kondisi audiens itu energi fullnya itu ya di pembicaraan pertama, ya, di sesi pertama. Tetapi di sesi itu pula para audiens ini melakukan penilaian besar-besaran yang sangat eksponensial bahasanya. Jadi penilaian pertama itu maksudnya Kansa itu apa? Sehebat apa sih Kansa kok di seluruh Batam ini udah kedengaran di mana-mana aja gitu loh. Mulai dari instansi juga perkumpulan-perkumpulan, Kansa ini didengar di mana-mana. Kansa orang sudah tahu Kansa public speaking Batam ya Kansa gitu loh. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, ya otomatis mayoritas pertanyaan itu ada. Meskipun yang lainnya hadir cuma sekedar hanya ikut pengen senang-senang atau sekedar menunaikan kewajiban agar bisa diterima berkuliah di sini. Tapi ya itu, sesi pertama adalah sesi atau momen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Apa itu Kansa? Seperti apa itu Kansa? Dan seperti apa itu public speaking? Dan ya, saya langsung melihat bahwa yang menjadi pembicara pertama ini adalah mereka yang sudah berpengalaman. Jadi Kang Dede ini sudah berbicara udah banyak kali lah. Selain di panggung yang PMB ini udah sering kali lah. Ngomong di depan ratusan ribuan orang sudah biasa. Nah, power atau kemampuan berbicara di depan ratusan audiens itu harus terlihat mulai dari cara pembawaannya. Dan bahasa ini kadang tidak terbahasakan jikalau ini adalah panggung pertama kita. Tidak terlihat. Bahasa tubuh bahwa kita dilihat oleh ratusan pasang mata itu tidak terlihat kalau itu panggung pertama. Kenapa? Karena saya merasakan saya harus settle beberapa menit pertama itu untuk ini ratusan mata melihat saya dulu ya. Jadi, nah Kang Dede ini sudah pernah berada di panggung yang sama meskipun momennya atau waktunya berbeda. Maka dari itu berdasarkan pengalaman inilah power bahasa tubuh yang terlihat nyaman dilihat ratusan orang itu bisa langsung terlihat di saat itu juga tanpa harus begitu banyak ragu gitu loh. Jadi saya nggak begitu khawatir kalau yang tampil pertama ternyata sudah punya pengalaman. Dan akhirnya ya memang karena Kang Dede sudah pernah tampil ya saya milih Kang Dede nampil di pertama. Dan langsung terlihat nyaman, yang terlihat enjoy berbicara, menyampaikan semua penyampaiannya lugas sampai habis, sampai akhir, nggak ada beban. Karena memang sudah punya pengalaman. Dan ini semoganya memang di saat itu menjawab tadi tuntutan-tuntutan audiens. Gitu. Padahal saya tuh udah nyeting gitu kan. Di season kedua tuh saya setting semua kan udah saya bekal itu kan, wah inilah perform yang terbaik gitu kan. Nah, kenapa? Karena kan ada dua tuh, laki-laki dua, perempuan satu itu kan. Nah, saya anggap tuh yang perempuan tuh di awal itu kan. Biar kelihatan menariknya, ya. Menarik pada audiens gitu kan. Rupanya saya pula yang pertama gitu kan. Sehingga saya harus nyeting ulang lagi seperti apa nih ya. Formasi apa atau format apa yang harus saya siapkan gitu kan. Nah, itu memang butuh juga tuh. Nah itu, tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah atas doa sesuai ekspektasi sih. Kita nggak over expected dengan apapun di hari itu, tapi sesuai ekspektasi. Semuanya berjalan lancar, semuanya juga meriah. Tapi alhamdulillah sih. Nah ini kan kita berbicara tantangan lain selain itu di masa persiapan ada lagi nggak? Ini sudut pandang orang yang sudah punya panggung kedua nih, panggung besar kedua. Minimalnya itu 800 orang hadir di hari itu. Sama halnya waktu pembicara pertama menjadi pembicara waktu di 2018 lalu. Oke, sebenarnya kalau terhadap suatu tantangan itu kan, ya, tentu di
terhadap suatu kegiatan ataupun hal apapun tetap tantangan itu pasti ada gitu kan. Dan memang kebetulan di bulan kemarin itu ada banyak kegiatan dan ada banyak agenda yang memang harus saya selesaikan. Ya, terutama sibuknya juga tuh. Ya, di dinas sosial ya. Lagi apa istilahnya lagi perapian data warga miskin. Nah, terus di BMG juga sama juga karena emang itu di bulan-bulannya apa istilahnya pengumpulan data-data ya untuk kita ajukan ke Pemko terkait insentifnya gitu kan. Jadi sekecamatan atau kota. Nah, sehingga di sana saya harus bisa memanage waktu gitu kan. Menyisihkan waktu ini untuk sini, untuk menjadi pembicara seperti apa gitu kan. Nah, bahkan untuk persiapan pun ketika di awal tuh aduh gimana ya, kira-kira bisa nggak gitu kan. Ada rencana saya pun mau konsultasi ataupun menyampaikan kepada Bang Haji gitu kan untuk ketidaksiapannya. Karena emang pas hal itu lagi ada problem ataupun permasalahan di rumah saya itu ya terkait apa kawan itu kan, kawan saya yang memang menipu saya gitu kan. Oh iya. Sehingga aduh, Masya Allah. kepikiran itu akan agak-agak buyar itu kan. Tapi alhamdulillah sih. Alhamdulillah dengan saya menjalani ya yang mengikuti rule-nya ya karena memang hal itu saya anggap itu sebuah fenomena ya. Jadi bukan di Kansa ini kita belajar itu kan. Belajar terkait pola pikir ataupun bagaimana memanage itu pikiran itu. Ketika ada suatu permasalahan, kita anggap itu sebagai suatu fenomena. Ya, jangan kita anggap itu adalah sebuah permasalahan. Nah, kenapa? Jadi fenomena itu kan kita cukup menjalankan apa istilahnya rule-nya gitu kan, ataupun cukup menjalankan aktivitasnya maka itu akan selesai. Itu sebuah fenomena kita anggapnya. Tapi kalau hal itu anggap sebuah masalah, itu otak ini akan ruwet atau crowded. Otak kita akan merasa berat ketika hal ini dikategorikan dengan yang namanya sebuah permasalahan. Nah, makanya kita di dalam hidup itu harus bisa berpikir ataupun mencari pandangan sudut pandang yang berbeda gitu kan. Nah, jadi ketika suatu permasalahan ini kita anggap sebagai sudut fenomena, nah, tentu kita akan lebih leluasa dan lebih enak menyelesaikan permasalahan itu. Ya, karena maklum di dunia ini kalau yang namanya barang itu dua gitu kan. Kondisinya ataupun hal barang itu ada dua. Ya kalau nggak hilang rusak. Contoh ketika handphone ini gitu kan. Handphone adalah benda itu kan, barang dunia. Nah, kalau namanya barang dunia ya benar ada dua. Kalau nggak hilang rusak. Jadi ketika handphone ini rusak, jangan sampai waduh kok handphone rusak, data hilang semua itu kan. Jangan sampai marah-marah gitu. Ya orang namanya benda pasti rusak. Nah, otomatis ketika rusak ya apa solusinya? Ya datang ke tukang servis. Ya kalau masih servis berarti ganti. Nah, berarti bentuk menyikapinya. Itu waktunya itu kan HP harus diganti kan itu. Betul enggak? Jadi mau ganti HP nih. Enggak. Ganti HP. Kan seperti itu. Itu kalau di bidang HP gitu kan. Nah, sehingga kita akan lebih enak ketika suatu pekerjaan atau permasalahan itu kita anggap sebagai sebuah fenomena. Ya wajar dalam suatu hidup pasti ya beriringan dengan sebuah ujian. Ya ibarat seperti inilah. Ini kita, ini ujian itu pasti beriringan gitu. Iya, jadi nggak bisa terpisah. Ya, bahkan Allah mengatakan itu kan yang pernah menganggap ataupun yang pernah mengira ketika kamu itu hidup ataupun mengatakan kamu telah beriman sebelum datang suatu ujian. Ya. Nah, berarti ketika kita menganggap bahwa kita telah beriman kepada Allah, maka kita pun sudah siap dengan segudang ujian yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Pasti ya, sebuah hal yang pasti. Sebuah hal pasti. Karena di dunia ya, kalau nggak mau diuji ya silakan keluar, gitu kan. Bahkan dalam diskusi dijelaskan, malam yarda biqadai, walam yasbir bibalai, walam yaskur binikmati, paliyah yuditas sama wal yatubru bansiwaya gitu kan. Nah, gitu. Jadi
barang siapa yang tidak mensyukuri akan nikmatku, dan barang siapa orang yang tidak ridho akan ketentuanku, dan barang siapa orang yang tidak rela dengan ujianku gitu kan, maka silakan keluar dari muka bumi ini. Nah, berarti apa? Ya meninggal itu kan. Nah, gitu. Meninggal pun belum tentu Belum selesai dari tentu. masalah tuh. Belum tentu masalah. Masih ada Justru masalah. awal dari permasalahan meninggal itu. Karena setiap apa yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Jawabkan lagi tuh. Nah. Kan itu. Kalau itu berbuat siwaya dan carilah Tuhan selain aku kan. Allah mengatakan seperti itu. Nah, sehingga ya mau tidak mau ya kita ya sebagai hambanya gitu kan. Apa istilahnya? Ya pasti permasalahan atau kemudian bisa ada. Pasti. Tapi gini, biasanya memang begitu kita sudah maklum bahwa hidup ini pasti beriringan dengan ujian, Ya. kesadaran itu sudah bagus tuh. Kesadaran itu sudah bagus. Nah, nanti pada akhirnya orang tetap meminta bagaimana penyelesaian teknisnya, bagaimana menyikapi secara tepatnya. Karena kalau kita cuma mereka-reka, kita oke lah sudah pada mental ini adalah ujian dari Allah. Tinggal saya lewati, tinggal saya jalani. Nah, gimana mengcounternya? Gimana maksudnya gini. Gimana setelah tenang? Kan konstruksinya sama wasta'inu bis sabri was shalah. Iya. Sabar dulu dengan sholat. Nah, gimana mencari cara termudahnya? Kita sudah pada mental sabar, sudah mental menerima bahwa ini adalah bagian dari takdir yang berupa ujian. Gimana langsung menghadapinya tanpa emosi, tanpa marah-marah, tanpa menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan gitu loh. Oke. Nah, cara yang pertama itu kita harus sadar sesadar-sadarnya. Nah, jadi sadar bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah, gitu kan? Dan kita adalah makhluk yang Allah ciptakan itu sangat mulia. Ya. Bahkan satu-satunya makhluk yang paling sempurna yang diciptakan itu adalah manusia. Kan itu. Jadi dalam surat ini dijelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan manusia dalam kondisi ataupun bentuk yang sangat sempurna, sangat kompleks. Tuh, dia tuh ngomong dikit-dikit ayat, dikit-dikit hadis. Ustadz kan? Ustadz dia nih, tapi nggak mau dipanggil Ustadz. Mancing-mancing sih. Lanjut. Oke. Nah, itu kan. Dalam keadaan kompleks ataupun manusia, ya tentu manusia itu ya Allah ciptakan itu kan salah satunya untuk beribadah itu kan. Nah, tanda ataupun bukti beribadah itu bukan hanya kita sholat aja, bukan hanya kita bayar zakat, puasa dan sebagainya. Memang itu adalah sebuah ubudiyah ataupun ibadah. Nah, kita sepatut akan ujian yang Allah berikan itu bersabar itu sebagai bagian daripada ibadah juga, gitu kan. Nah, itu. Jadi satu itu sadar-sadarnya bahwa kita ini adalah hamba Allah. Nah, kita akan menjalankan atas rencana Allah, terus kita punya hidup atas rencana Allah dan akan kepada Allah. Itu yang pertama. Nah, ketika kita sudah paham akan seperti itu, baru kita akan mengerti, oh ini ranah sebagai manusia. Jadi nama Kayaknya pas tadi saya ngomong nyolot ke kamera itu mati. habis. Jadi hak atau area kita itu hanyalah berusaha dan beristiqomah. Ya, istiqomah. Sabar sebagai peserta ujian. Cuma kan banyak manusia ini yang nggak sabaran sama hasilnya. Aduh, gimana sih hasilnya ini? Misalnya lagi ujian nasional. Kita lah misalnya waktu lagi sekolah. Habis capek-capek meskipun dapat contekan ya kan. Mungkin nanya ya. Masih nanya, masih kepo. Gimana kira-kira ya? Bahkan sehari sebelum pengumuman itu sudah ada yang kadang demam, ada yang histeris, ada yang dan begitu tahu hasilnya ada yang pingsan malah. Itu sifat yang wajar. Namanya juga manusiawi. Ya. Jadi manusiawi itu ya tetap ingin mengetahui hasilnya walaupun hasilnya pun belum diumumkan gitu kan. Tapi itu sifat manusiawi. Nah, namun kita jangan terkecoh di sana ataupun istilahnya terpaku ke sana gitu kan. Dalam artian hasil itu ranahnya Allah, bukan berarti ya kita itu tidak
tidak ada usahanya, itu kan berarti bukan ada ikhtiar kalau kayak gitu kan. Nah, tetap memang sifat manusia itu ingin melihat apa hasilnya gitu kan. Namun satu hal yang harus kita ingat itu bahwa ranah hasil itu adalah hak prerogatif Allah gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, makanya kan terkadang ketika kita sudah berusaha ya menunggu hasil itu kan tetap kita minta doa juga kepada Allah kan itu. Ya Allah, mudah-mudahan dibaikan. Dan kalau dalam ujian itu kan diluluskan. Walaupun ujian udah beres nih, kan itu. Ujian udah beres, gitu kan. Nah, tapi tetap kan terkadang kita pun berdoa juga kan. Ya Allah, mudah-mudahan supaya bisa lancar, bisa lulus. Nah, ketika pas pengumuman mudah-mudahan lulus, itu kan itu. Nah, itu kan bagian daripada apa? Ikhtiar kita, apa istilahnya? Setelah kita ikhtiar ya kita istiqomah dengan hal itu. Ya. Jadi pasrah ya. Setelah berusaha, area kita memang berusaha aja. Bukan pasrah, berserah. Oh, berserah. Pasrah dengan berserah bedanya? Hah? Tidak lah. Ya kalau pasrah itu terkadang makna penutupnya nggak mau melakukan apa-apa gitu. Oh, gitu. Pasrah itu. Dan kalau berserah diri kan berarti kita menganggapkan diri kepada Allah. Tapi tetap berusaha gitu ya. Berusaha. Iya. Kang Dede, ente pernah marah nggak sih? Pernah marah nggak? Nah lah. Kapan marah? Ini orang woles sekali, slow kali ngomongnya, slow. Siapapun yang berhadapan dengan dia slow. Konsultasi berjam-jam sama beliau, yang beliau masih slow. Woles memang orangnya. Tapi saya jadi kepo, pernah marah nggak sih? Oh, marah. Pernah nggak marah sampai bangsat lah kalian gitu? Kalau untuk mengucapkan kayak gitu tuh enggak. Kalau orang Sunda kan gini. Ya. Anjing itu udah biasa. Ya. Goblok biasa. itu udah biasa. Itu titik koma. Koma titik lah. Yap. Anjing, blok. Nah, itu biasa. Nah, itu udah biasa. Sampai kesel banget. Gimana? Pernah nggak? Oke. Kalau marah ya namanya manusia deh, pernah itu kan. Nah, bahkan terkadang juga marah. Tapi kalau untuk berucap dengan kata-kata kayak itu saya rasa enggak sih. Gitu kan. Karena alhamdulillah sih saya dididik sama orang tua itu memang sangat dilarang sekali untuk tidak berucap atau berkata-kata seperti itu gitu kan. Ya, walaupun di daerah Sunda, di Bandung atau Tasik itu kata-kata hal itu tuh sudah biasa. Iya, udah biasa. Udah biasa. Anjing itu kan gitu. Anjing itu. Nah, ini kan udah biasa. makanya dibuang gitu kan. Nah, jadi bukan anjing lagi tapi anjing gitu kan. Anjing. Nah, Oh, anjing. enggak pakai J. Enggak pakai J. Pakai N-nya. Nah, pakai Anjing. langsung. J-nya dibuang gitu. Anjing, blok titik. Anjing, nah, kan itu. Bukan goblok, blok gitu ya. Blok gitu kan itu. Aduh. Ada tuh ya. Nah, dan saya teringat itu kan waktu ngaji salam taufik gitu ya, ketika kita mengucapkan istilahnya kata binatang seperti itu ya termasuk dosa juga gitu kan. Nah, sehingga di sanalah yang membuat diri saya itu memang untuk mengucapkan itu enggak gitu kan, memang sudah terkontrol otomatis, menjadi otomatis terkontrol gitu kan. Itu gimana caranya? Itu kan terlalu mudah sekarang diucapkan. Ya, kenapa orang sangat mudah mengucapkan itu? Karena itu sudah menjadi MSO, sudah menjadi kebiasaan di dalam pikirannya, gitu kan. Nah, kenapa kok bisa jadi kebiasaan? Ternyata ada teorinya. Iya, teorinya ada. Di kampus juga kita pelajari di sini teorinya tentang subconscious. Itu teori kenapa sih kok orang itu bisa ngomong kayak gitu terus. Itu kan walaupun berkali-kali kita sudah ucapin, sudah ingatin, itu ngomong gitu lagi. Kan itu. Itu adalah sebuah MSO gitu kan, yang memang sudah dia repetition, sudah dia ulang-ulang terus gitu kan. Bahkan mengulangnya itu dengan penuh kepercayaan, dengan belief gitu kan. Apalagi kalau lagi marah itu kan emosi keluar tuh. Ada langsung lah gitu kan. Nah, maka itu akan menjadi suatu hal yang biasa dia lakukan gitu kan, sehingga ketika ada suatu permasalahan yang datang, baru dia langsung muncul dengan secara otomatis. Dia ucapkan. Nah, seperti itu. Ya, sehingga ya emang alhamdulillah gitu kan, atas didikan. Jadi semarah-marahnya pun nggak pernah
Kalau untuk ngucapin itu enggak. Sampai ngumpat gitu. Ngucapin kata-kata gitu kan, yang memang gitu enggak gitu kan. Atau Kang Dede tipe orang yang senyum-senyum, kamu ini, aduh sudah bikin saya marah. Ini saya kan kamu. Enggak gitu. Enggak. Kan serem senyum-senyum. Ini kamu orang senyum-senyum Ya. Orang. Tapi kalau lagi marah betul, lebih dominan saya diam. Mending saya diam. Daripada saya ngucapin suatu hal yang enggak. Tapi Kang Dede kan lebih sering diam, kalau nggak ditanyain diam aja. Jadi lagi marah itu. Hah? Bedain mana lagi diam. Biasa-biasa aja sama dia marah gimana? Daripada saya ngucapin sesuatu hal yang memang nggak perlu gitu, kan lebih saya diam. Okay. Pernah dulu waktu sebelum kuliah itu, jadi saya di counter ya. Jadi pernah kerja di counter juga. Nah, kebetulan counternya itu menjadi waktu boomingnya pulsa elektronik atau all operator. Oh ya. Ya, jadi dulu saya kerja di sana itu kan memang sudah banyak pelanggan. Biasa namanya ya pelanggan yang menjadi reseller ya. Jadi reseller itu kan sering ngambil dulu belum bayar gitu kan. Nah, dia janji, "Pak, besok." Telepon lagi, enggak. Besok, pokoknya banyak alasan lah gitu. Ini kan. biasanya keluarga ini. Hah? Enggak, bukan keluarga, bukan. Okay. Justru malah orang lain itu kan. Ya. Ya, tarasok itu. Nah, sampai suatu ketika emang saya pun ditanyakan sama atasan seperti ditanya, "Kenapa cowok ini belum bayar?" gitu kan. Nah, dari sana lah udah saya berkali-kali nanya, setelah kita setor dimarahin juga sama atasan itu kan, ya apa enggak memuncak gitu kan, emosi itu kan ya. Nah, makanya buat suatu ketika saya langsung nelpon istilahnya, "Ya bagaimana aku belum bayar?" gitu kan. Nah, sambil emosi saya naik. Nah, Emosi naik, dan yang saya ucapkan itu enggak beraturan itu kan. Sampai-sampai karena memang beliau pun guru TK juga gitu kan. Padahal kok kayak gitu, katanya guru aja, sampai itu bilang kayak gitu. waduh, katanya guru. Iya, kata kan. Jadi karena guru nggak boleh marah. Gitu. Jadi karena guru nggak boleh marah. Nggak boleh marah, sama ya, yang gitu. utangnya tasok-tasok ini. Nah itu. Waduh, ini logikanya salah. Ya kan, maka dari sana. Parah. Maka dari sana itu ketika ada satu emosi, saya lebih baik untuk diam sejenak dulu sambil berpikir ini bagaimana cara jalan keluarnya, seperti itu. Jadi bukan berarti gak pernah marah gitu kan. Nah, kalau marah ada. Ya, kan ustadz ya, tapi nggak mau dipanggil ustadz. Oke lah. Terakhir nih, ada nggak hal yang mau disampaikan kepada penonton kita, nasihat atau apa? Anda ini sebagai salah satu dosen senior di Kansa, Karya Anak Bangsa Public Speaking School. Nasihat. Apa aja? Nasihat apa aja? Caci maki juga boleh. Caci maki boleh. Oke, mungkin lebih ke pesan aja lah ya. Kan pesan. Ini pesan khusus untuk diri saya pribadi juga gitu kan. Nah, untuk mengalami sebuah kehidupan ini gitu kan, ya kita harus mulai menyadari ya akan peran kita seperti apa gitu kan, ataupun lebih ke jati diri kita seperti apa gitu kan, terus sesuai dengan amanah kita. Dan kita pun di sini ada belajar tentang jati diri. Nah, itu kenapa di kampus ini belajar tentang jati diri yang pertama gitu kan, agar kita sadar-sadarnya bahwa kita ini manusia, kita ini ciptaan Allah, kita ini hambanya Allah. Nah, sehingga apapun bentuk yang kita lakukan itu atas kehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah, makanya kita ingin menyadarkan sebetulnya bahwa diri kita siapa sih? Kan terkadang orang tuh banyak yang nanya itu kan. Diri saya itu apa? Siapa kan itu? Padahal dia sendiri yang tahu gitu kan. Nah, tapi dia nanya itu kan itu. Nah, maka itu dengan adanya kita belajar jati diri. Dengan jati diri kita bisa mengetahui gitu kan akan peran kita seperti apa, ya. Terus ruang kosong kita di mana, dan sesuai dengan amanah. Nah, terkadang orang itu yang salah itu seakan-akan ini adalah urusan dia atau dirinya, padahal itu bukan. Itu yang salah di sana. Nah, sehingga
jadilah kita berperan sesuai dengan jati diri kita, ya, ataupun i'malu fauqum amilu gitu kan. Jadi kerjakanlah apa sesuai dengan amanah kita, kan itu. Itu pertama. Cara yang kedua, ya, ketika mengalami kehidupan ini yang masuk ujian itu pasti ada, ya, karena yang namanya hidup pasti akan diliputi dengan memang sebuah ujian. Jadi kalau kita gak mau diuji, ya silakan Jangan hidup. jangan hidup, gitu kan. Bahkan ya ketika sudah meninggal pun itu awal daripada pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan sebenarnya kan ya. Nah itu sehingga untuk kehidupan hari ini kita secara berserah diri dengan Allah, dan kita dengan tawakal, ya, dan kita nikmati semua keadaan ataupun keadaan hidup yang ada gitu kan. Jadi nikmati apa yang sebenarnya hidup ini akan indah gitu kan, bukan karena punya segalanya, ya kan, akan tetapi kita mensyukuri apa adanya. Keren. Oke, baik, terima kasih Kang Dede sudah ngobrol-ngobrol bersama saya. Semoga ini ada kelanjutannya nih. Oh iya. Ya belum. Dulu. Padahal saya pikir udah klimaks tadi itu. Apa? Ini kelanjutannya ya. Jadi tadi kan hidup ini indah bukan karena punya segalanya, tapi mensyukuri apa adanya, gitu kan. Maka syukuri apa yang telah diberi, ya, nikmati apa yang telah ditakdirkan, ya. Maka kekecewaan akan sirna dan kebahagiaan akan menyertai kita. Keren. Ini jadi coach ini. Ini jadi kayaknya opening atau apa nanti. Nggak tahu lah, pokoknya terserah editor lah nanti itu. Oke, Kang Dede, terima kasih lagi sudah bincang-bincang bareng saya. Tentunya ini banyak manfaatnya, banyak yang bisa kita petik dari sini. Dan gak bosan-bosan nanti apapun kira-kira yang apapun kira-kira yang asik untuk dibahas, kita akan undang orangnya untuk berbicara di sini. Termasuk Kang Dede nih. Ini sesi pertama kali dari sekian kalinya yang akan datang gitu ya. Ditunggu saja. Kita akan gali lebih jauh lagi. Kita akan bongkar aibnya kalau perlu. Ya. Oke, terima kasih Kang Dede. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.